Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu kemarin. Kita akan belajar mata pelajaran IPS, pemanfaatan dan pengaruh pemanfaatan sumber daya energi. Pemanfaatan sumber daya energi. Berbagai cara dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber daya energi. Antara lain, yang pertama bahan bakar. Sumber daya energi berupa minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak atau yang disebut dengan BBM. Bahan bakar minyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor atau mesin lainnya. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya energi sebagai bahan bakar. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi terdiri dari bensin, solar, aftur, aspal, dan parafin. Untuk bensin dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Solar bahan bakar mesin atau kendaraan diesel. Aftur bahan bakar pesawat. Aspal bahan pelapis jalan raya, dan parafin bahan baku pembuatan lilin. Kemudian yang kedua ada gas alam, bahan bakar kendaraan dan untuk memasak. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah batu bara yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik serta bahan bakar industri logam dan semen. 2. Pembangkit listrik. Sumber daya energi baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Adapun contoh pembangkit listrik yang dimanfaatkan sebagai sumber daya energi antara lain ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, itu ada di Sigura-gura di Sumatera Utara, Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Kemudian ada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, ada di Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Priok di Jakarta Utara, dan Tanjung Kasam di Kepulauan Riau. Kemudian ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kemudian PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, di Trisakti, Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, Banua 5 di Kalimantan Selatan. Tujuan pemerintah mendirikan banyak pembangkit listrik di berbagai daerah, yaitu untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan pemerataan listrik di daerah. Dengan terpenuhinya kebutuhan listrik, kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah. Contohnya, dapat memasak, memanaskan nasi, mensetrika baju, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi pengaruh pemanfaatan sumber daya energi. Sumber daya energi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pemanfaatan sumber daya energi memiliki pengaruh bagi kehidupan manusia. 1. Pengaruh terhadap kehidupan sosial. Yang pertama ada penggusuran lahan. Jika ada suatu lokasi memiliki potensi pertambangan, maka lokasi tersebut akan dilakukan penggalian. Nah, biasanya penggalian tersebut meliputi wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu, harus dikosongkan jika ada penduduk yang menempatinya. Penduduk tersebut harus meninggalkan daerah tersebut atau digusur. Ketika proses penggusuran terkadang menimbulkan masalah antara pihak pemilik pertambangan dengan masyarakat setempat. Kenapa? Karena belum tentu semua penduduk setuju lahannya akan digusur. Hal yang sama terjadi pada lokasi pembangunan pembangkit listrik. Kemudian yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Nah, sebelum suatu wilayah dijadikan wilayah pertambangan, penduduknya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, baik bertani, berkebun, atau beternak. Dengan diubahnya fungsi lahan menjadi daerah pertambangan, mata pencaharian masyarakat tersebut ikut berubah. Nah, mereka kemudian akan beralih profesi menjadi pekerja di perusahaan tambang atau menjadi
penambang liar. Yang kedua, pengaruh terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan. Nah, kegiatan pertambangan yang kurang memperhatikan lingkungan dapat menyebabkan erosi tanah, hilangnya sumber air, dan penggundulan hutan. Yang B, pencemaran udara. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor yang memerlukan energi dari bahan bakar minyak dapat meningkatkan pencemaran, terutama pencemaran udara. Dan yang ketiga, terganggunya makhluk hidup. Penambangan minyak bumi dapat dilakukan di darat ataupun di lepas pantai. Minyak bumi selanjutnya dikirim ke berbagai daerah. Terkadang terjadi kebocoran minyak bumi di laut. Kebocoran minyak bumi dapat menyebabkan matinya tumbuhan dan hewan di laut. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, perkembangan bidang industri. Kemudian penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menipisnya sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi tugas kalian adalah menyebutkan dan kalian jelaskan 5 pengaruh sumber daya energi terhadap kehidupan ekonomi. Oke, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.